Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Remy Gardner yang meraih posisi ke-6 dalam klasemen akhir Moto2 musim 2020 diprediksi kuat menjadi kandidat juara dunia Moto2 musim 2021 ini. Ia kembali disponsori helm asal Indonesia NHK seperti ketika mengusung Tiguan XLX tahun lalu. Hal ini merupakan tradisi NHK Helmets adalah konsisten mendukung pembalap-pembalap walaupun pindah balapan ataupun pindah kelas. Bernard Aco, ahli osteopati yang berhubungan erat dengan tulang, otot, dan jaringan ikat, menyebut bahwa kondisi osteomilitis yang dialami Marc Marquez adalah sulit alias rumit. Demikian menyusul efek yang terjadi ketika operasi ketiga sehubungan pencakokan tulang pada tanggal 4 Desember lalu. Secara sederhana, osteomilitis adalah infeksi yang terjadi pada tulang. Hal ini membutuhkan perawatan khusus dan relatif sukar untuk disembuhkan. Bahkan Bernard menyebut bahwa Marc Marquez kemungkinan harus melakukan operasi yang keempat. Osteomilitis sangat sulit untuk diobati jika antibiotik tidak berhasil. Operasi keempat pasti diperlukan untuk menghilangkan plak, membersihkan tulang, memotong area yang terkena dan melumpuhkannya dengan fiksator eksternal, ucap Bernard Aco. Dovizioso disebut bakal menjadi kandidat tepat untuk mengisi slot Marc Marquez untuk sementara waktu. Kendati demikian, sang pembalap rupanya tak ingin terlalu menanggapi rumor tersebut. Dovizioso menegaskan ia siap menguji RC Tuan Trivi di Qatar jika Honda menelponnya dan memintanya menggantikan Marc Marquez untuk sementara. Menggantikan Marquez, saya tak mau menjawab. Saya ingin melihat apa yang mereka tawarkan jika mereka melakukan itu. Di kalender saya menandai semua lomba di kompetisi regional dan motocross Italia. Ada 28 dan yang pertama pada 28 Februari antara tes Malaysia dan Qatar. Saya juga memeriksa jadwal, saya tidak melewatkan balapan apapun saat melakukan tes, ucap Dovi. Pembalap Suzuki X-Star Joan Mir ragu bahwa Marc Marquez akan kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera, sebab cedera parah bisa mempengaruhi kemampuan pembalap. Tantangan bagi Joan Mir adalah mempertahankan gelarnya pada musim depan. Persaingan akan lebih ketat karena Marquez mungkin kembali. Tetapi Joan Mir percaya diri karena The Baby Alien dinilainya butuh waktu untuk kompetitif lagi. Cedera seperti itu tidak bagus untuk dipikirkan. Anda sangat menderita saat menonton balapan di televisi. Tentu dia akan kembali kuat, tapi saya tidak yakin apakah akan lebih kuat atau tidak. Itu pertanyaan yang bagus, ucap Joan Mir. Meski Marquez adalah rival, Joan Mir sangat menghormatinya. Joan Mir pun berharap Marquez segera pulih dari cederanya. Tentu saja, saya ingin Marquez kembali secepat mungkin, tanpa diragukan lagi, ucap Joan Mir. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't
Badan Anti Doping Dunia mengurangi sanksi konsumsi kokain oleh seorang atlet menjadi 3 bulan. Hal ini sontak membuat Andrea Iannone geram bukan kepalang. Pembalap MotoGP asal Italia itu merasa WADA tidak adil dalam menjatuhkan hukuman. Seperti diketahui, Iannone disanksi 4 tahun karena penggunaan steroid yang menurutnya tanpa disengaja. Iannone tidak mengerti mengapa penggunaan narkoba seperti kokain, ekstasi, heroin, atau ganja justru mendapatkan keringanan dari WADA. Keputusan tersebut diambil WADA karena menurut mereka penggunaan obat-obatan tidak membantu performa atlet dan oleh karena itu tidak akan mengubah hasil. Mungkin sulit bagi saya untuk paham, positif menggunakan kokain dan semua baik-baik saja. Sementara yang tidak bersalah dijatuhi hukuman 4 tahun, tulis Iannone dalam akun sosial pribadinya. David Brivio memang tidak lagi menjadi manajer tim Suzuki X-Star MotoGP, tetapi baru-baru ini Brivio mengungkapkan fakta mencengangkan antara tim Suzuki dan Rossi. Saya telah meninggalkan Yamaha dan bekerja pada level pribadi untuk Vale, kontrak dan hal-hal lain. Dan Sahara menghubungi saya melalui Facebook. Ini hal yang sangat aneh karena saya tidak menggunakan Facebook, ucap Brivio. Lebih lanjut, Brivio yang relatif lama mendampingi Rossi sejak kepindahan VR46 ke Yamaha. Brivio mengungkapkan bahwa sebenarnya Suzuki pernah memberikan penawaran kepada Rossi untuk bergabung ke tim Suzuki. Sahara bertanya kepada saya tentang Rossi, apa yang ia lakukan, apa niatnya untuk masa depan, siapa yang ingin kembali ke MotoGP pada 2014, dan apakah Rossi bersedia untuk balapan dengan Suzuki, ucap Brivio. Kemudian Brivio langsung berbicara dengan Rossi tentang hal itu, tetapi sayangnya tawaran itu kemudian ditolak oleh Rossi. Tawaran itu disampaikan saat Rossi tidak optimal di tim Ducati tahun 2011 hingga 2012. Rossi pun memilih kembali ke Yamaha. Rossi saat itu menyebut dirinya tidak tertarik pada Suzuki. Rossi juga memberikan jawaban negatif tentang Suzuki. Rossi mengatakan Suzuki tidak terlalu menarik. Rossi ingin kembali ke Yamaha, jadi saya dengan sopan memberitahu Sahara bahwa Vale tidak tertarik, ucap Brivio. Di akun sosial pribadinya, Maverick Vinales memamerkan sebuah foto ia tengah akan membuka pembungkus motor Yamaha WZR M1. Tak lupa ia menuliskan sebuah caption dalam unggahannya itu, "Sesuatu yang baru akan datang," tulis Vinales. Namun yang jelas dari unggahan Vinales itu sepertinya tidak ada yang baru dengan mesin M1 2021. Sehubungan dengan pembekuan mesin dan aerodinamika motor hingga 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, peluncuran tim Monster Energy Yamaha akan dilakukan secara virtual pada tanggal 15 Februari. Akun resmi Monster Energy Yamaha tampak menanggapi unggahan Vinales agar tidak membocorkan dan membuka tirai motor baru mereka. Dari unggahan Vinales itu banyak yang berkomentar apakah itu mesin baru V4. Namun ada beberapa pengikut akun Vinales yang menjelaskan kemungkinan akan sama dengan livery tahun lalu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!